Sebagai seorang misionaris SWD, mau tidak mau kau diutus dimanapun ya berangkat. Harus berangkat. Tidak ada bertele-tele, ada sinyal atau tidak, pokoknya berangkat. Pembesar utus kita ya, kita berangkat. harus berangkat. Ya, siap, sedia. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, para pemirsa setia channel YouTube Senari Tinggi SWD Surya Wacana Malang. Apa kabar? Sehat-sehat? Berjumpa lagi dengan kami para Frater SWD Senari Tinggi Malang dalam ngobrolin panggilan iman dan ilmu. Bapak Ibu, saudari, dalam edisi kali ini tentunya saya tidak sendiri. Saya akan ditemani oleh seorang bintang tamu. Bintang tamu yang tidak kalah terkenal dengan artis-artis zaman sekarang. Seorang frater yang baru saja menyelesaikan masa pastoralnya. Kita akan mendengarkan sharing dari beliau. Sharing pastoralnya, entah apapun itu, nanti kita dengarkan saja sharing dari bintang tamu kita ini. Tentunya ini adalah momen kita akan mengenal salah seorang frater yang ternyata telah memiliki pengalaman untuk terjun langsung ke lapangan seperti apa dalam berpastoral. Baik saja, siapa dia dan di mana tempat pastoralnya, pasti penasaran kan? Saya juga penasaran karena frater ini waktu pertama datang saya rasa pangling, saya rasa ini bukan frater yang saya kenal sebelumnya. Karena frater ini sebelah kamar dengan saya, bersebelahan. Jadi apakah benar ini orang ini? Karena waktu datang mukanya tampak bersinar seperti Yesus bertemu dengan para muridnya di gunung. Baik, siapa dia? Langsung saja tanpa berlama-lama kita panggil Justin Bieber. Oh bukan, kita sambut Frater Sipri, kita sambut datang. Oke para pemirsa, sekarang saya tidak lagi sendiri, saya ditemani seorang bintang tamu. Lihat, dari cara berpakainya kita lihat kan, sangat lengkap ya. Dari ikat leher sampai di tasnya juga lengkap. Nih tas, saya yakin kas, nggak tahu seperti apa, nih kita akan dengarkan juga penjelasan. Luar biasa sekali. Ini Frater Sipri ini kita datangkan langsung, tim datangkan langsung dari bumi Borneo. Lihat perlengkapannya, ini baru saja ikut acara adat di Kalimantan Timur ya. Oke, tanpa berbasa-basi, sekarang supaya kita lebih kenal kan, tak kenal maka tak sayang, maka kita persilakan Frater Sipri memperkenalkan siapa dan di mana pastoralnya. Silakan. Oke, terima kasih Frater Giri. Selamat malam. Ya, selamat malam Frater. Ya, Bapak Ibu, para sahabat channel YouTube Senari Tinggi, perkenalkan nama saya Frater Siprianus Jegaut SWD. Dan saya menjalani masa pastoral saya itu di Kalimantan Timur, tepatnya di Kutai Barat, Paroki Santo Markus Melak. Ya, kalau dari Samarinda ke Kutai Barat itu sekitar ya kita bisa menempuh jalan 9 sampai 10 jam ya. Sehingga cukup jauh. Baik. Itu Frater. Luar biasa sekali ya para pemirsa. Introduksinya menarik. 9 sampai berapa jam tadi? 10 jam sampai 11. Dari apa? Dari Samarinda. Dari Samarinda, dari ibu kota ya? Iya, kalau kita naik kapal. Ibu kota Kalimantan Timur ya? Iya. Oh ya, betul, baik. Lalu pertama kali datang nih, atau pertama kali kami membuat acara untuk pelepasan Frater Sipri, atau akan berangkat sekitar setahun yang lalu ke tanah Kalimantan. Apa yang dirasakan sebelum berangkat, perjalanan, dan sampai di bumi Borneo? Iya, saya dipercayakan oleh komunitas untuk
berpastoral di Kalimantan Timur, tepatnya tadi di Paroki Santo Markus Melak, Kutai Barat. Dan ketika saya dipercayakan untuk menjalankan tugas di sana, ya, saya sendiri juga tidak tahu apa-apa tentang Kalimantan dan juga belum pernah. Sama, saya juga tidak tahu. Belum pernah ke sana. Makanya tentu perasaan khawatir sebagai manusia juga ada dalam diri saya. Apalagi kita kan sudah sering mendengar sharing-sharing dari konfrater yang pernah tugas di sana ya. Oh, medannya berat. Oh, nanti seperti ini. Kita juga sharing-sharing itu juga bisa mempengaruhi kita. Dan saya sendiri melihat bahwa tibalah saatnya saya untuk diutus ya, seperti Abraham. Mau tidak mau saya harus pergi ke sana untuk melihat apa yang akan terjadi di sana. Ya, saya hanya datang, pergi, mengikuti apa yang saya jalankan di sana nanti. Ya, tentu ada persiapan dari hati sendiri tentang tugas itu nanti. Saya tinggalkan sebenarnya ini pada tanggal 21 Agustus 2019. Kemudian saya tiba di Melak itu pada tanggal 23. Karena saya istirahat 1 hari di Tenggarong. Salah satu paroki kita di Kuskupan Agung Samarinda. Tepatnya itu di Tenggarong. Saya istirahat 1 hari, baru tiba di tempat praktek saya itu tanggal 23 malam. Saya dari Tenggarong itu sekitar jam 9 pagi dan tiba di Melak itu jam 8 malam. 8 malam ya? Seharian. Ya. Awal yang lumayan letih saya rasa ya. Bagaimana waktu itu? Iya. Perjalanan cukup jauh karena pakai travel ya. Kita istirahat cuma saat makan siang, sehingga itu cukup melelahkan juga. Dan ketika saya tiba di sana, saya disambut oleh pastor paroki. Karena ada umat sebenarnya yang terima, ada berapa, tapi karena saya sudah terlalu malam sehingga saya disambut ada pastor paroki, bruder, dan juga ada umat. Itu ketika saya tiba di paroki itu malam. Begitu Pak Sipri ya. Nah, sepertinya ada yang terlewat. Pertama, Pater Sipri sampai di sana, apa yang membuat Pater Sipri yakin? Maksudnya, mungkin awal ragu-ragu, tapi apa yang menguatkan Pater Sipri untuk akhirnya sampai di pastoran atau di tempat pastoral awal? Yang membuat saya yakin, yang membuat saya berani untuk pergi ke sana. Yang pertama, karena memang adalah tugas. Tugas. Mau tidak mau harus pergi ke sana. Itu adalah satu hal yang tidak bisa kita hindari sebagai seorang misionaris SWD. Mau tidak mau kau diutus dimanapun ya harus berangkat. Tidak ada bertele-tele, ada sinyal atau tidak, pokoknya berangkat. Pembesar utus kita ya, kita harus berangkat. Ya, siap sedia. Saya sendiri juga semangat itu yang membuat saya ya saat memang saya untuk pergi ke sana, dan apapun yang terjadi di sana, saya akan siap untuk menjalankannya. Dan Yesus sendiri ketika Yohanes bertanya, Tuhan, di manakah engkau tinggal? Yesus tidak menjawab di sini, di situ, tapi yang dia jawab apa? Mari dan lihatlah. Itulah yang menguatkan saya. Mari dan lihatlah. Kalimantan itu saya tidak tahu apa-apa. Paroki Melak saya tidak tahu apa-apa tentang itu, tapi saya datang ke saya, ke sana dan lihat apa yang terjadi di sana. Jadi itu yang menguatkan. Ini Mas Ipe ya, sikap siap diutus itu yang dipegang ya. Luar biasa. Bapak Ibu, ini menjadi kekuatan bagi kita dalam melayani ya. Jadi kita nih kalau mengeluh melayani, ternyata ada orang lain juga yang sedang melayani. Jadi jangan menyerah. Saya kadang menyerah. Makanya saya sekarang merasa dikuatkan. Ini sebelah saya ini memang malaikat yang diutus Tuhan untuk menguatkan saya dan Bapak Ibu semua ya. Luar biasa. Kita tepuk tangan untuk Pater Sipri. Nah, lalu nih, saya tahu Pater Sipri menjalankan pastoral di Kalimantan, Paroki Melak, Kalimantan Timur. Nah, di sana Pater Sipri sebagai apa? Apa yang Pater Sipri? Apakah membantu di paroki atau dan sebagainya? Apakah bisa diceritakan pengalaman? Soal pelayanan selama saya menjalankan masa pastoral
Ya memang tugas utama kita adalah melayani paroki ya, dengan aneka macam kegiatan paroki. Karena di sana itu kekurangan guru agama, khususnya agama Katolik, maka saya juga dipercayakan oleh pastor paroki untuk mengajar guru agama di salah satu sekolah, SMA Negeri 1 Sendawar namanya. Ya, itu salah satu sekolah yang ada di pusat kota. Dan saya mengajar kelas 1 dan kelas 3 di sana. Dan saya masuk SMP? Iya, enggak, SMA. 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 Kelas 1 sampai kelas 3 SMA. Iya. Mengajar. Itu di samping saya melayani di paroki. Paroki Santo Markus Melak sendiri, kita itu ada 12 stasi. 12 stasi. Iya, 12 stasi. Dan kita melayani 12 stasi itu. Kalau kita pergi turne, biasanya hari Sabtu, hari Minggu, kadang ada jadwal yang ke stasi pada hari Jumat, begitu. Tapi pada intinya itu kami menjalani itu setiap kalau pergi turne itu Sabtu dengan Minggu, begitu. Itu tugas saya seperti itu di sana, menangani di sekolah. Memang waktu lebih banyak di sekolah karena mengajar itu satu hari 6 jam. Ya, 6 jam. Itu saya mengajar mulai Senin. Mulai Senin sampai dengan hari Jumat. Nah, sehingga full. Kalau siang itu full kegiatannya. Sampai siang di sekolah atau sore juga, Pater Sipri? Kalau sore tidak. Sore biasanya kami misa ya. Misa sore di paroki. Di paroki. Sehingga pelayanan, kalau misalnya ada butuh pelayanan malam, itu juga kita melayani. Kalau misalnya ada orang yang meninggal atau ada kegiatan-kegiatan yang membutuhkan doa, ya kita juga harus pergi melayani malam. Lagi-lagi siap diutus ya? Ya siap, malam-malam ya. Emang ya. Harus siap. Malam siap. Siap. Pater Sipri pengalaman pernah ketika malam? Pernah berapa kali sudah. Bagaimana ceritanya tuh? Ceritakan satu pengalaman mungkin. Satu pengalaman ya, yang sebenarnya dua sih. Itu karena modelnya sama semua. Kedua pengalaman itu melayani orang mati karena ditabrak. Ditabrak? Iya, ditabrak motor. Itu stasiunnya itu cukup jauh ya. Dan kalau kita melewati stasi itu, namanya itu stasi Rabuni, Muarabuni namanya. Tapi nama kampungnya itu adalah Muarabuni. Dan saya melayani di situ. Ada satu anak SMP, dia ditabrak dan saya diminta malam-malam. Jam berapa itu Pak? Masih ingat jam berapa kira-kira waktu itu? Kita dari biasanya jam 7. 7 setengah 8 baru berangkat. Ibadah. Nah, kita berangkatnya jam 7. Karena perjalanan ke sana itu lumayan. Kita pakai motor itu bisa sampai 25 menit. Gitu. Dan selama perjalanan itu ya rumah jarang-jarang gitu. Oh, berarti kiri kanan jalan? Iya, hutan. Melintasi Sungai Mahakam ya. Melintasi Sungai Mahakam, tidak ada rumah. Dan apalagi ini kita melayani itu sendiri, naik motor Sipri. Sendiri. Lagi-lagi siap diutus. Kata kunci kali ini siap diutus ya pemirsa. Jadi kalau cari video ini hashtag siap diutus. Iya, betul. Saya melayani untuk mendoakan arwah itu. Iya. Dan arwah ini jenazahnya itu ditabrak ya, berlumuran darah. Walaupun sudah dibungkus tapi darahnya itu tetap mengalir ya. Baru 1 hari itu dia ditabrak, kemudian malamnya kita doakan. Waktu saya masih dalam rumah itu kan kita masih ramai-ramai ya. Kita masih bisa masih ngobrol atau apa. Masih dengan orang situasi orang banyak lah ya. Boleh saya katakan demikian. Tapi ketika pulang, saya masih terbayang ketika melihat jenazah itu ya, berlumuran. Pasti sama perjalanan sendirian ya, terbayang. Sendirian. Di samping kiri kanan itu hutan, ya, nggak ada apa-apa. Rumah itu jarang-jarang.
Mungkin saat ini cerita lucu ya, tapi saat itu tak ngeri ya. menakutkan sekali, betul. Itu pengalaman yang menurut saya bagaimana siap sedia itu ya, siap sedia diutus sebagai frater pastoral, mari dan melihat itu artinya ya melihat segala sesuatunya yang akan terjadi. Apapun yang terjadi itu akan kita siap. Ini bukan bahwa kita hebat untuk memberi diri sana sini, tapi yang diutamakan bahwa saya melayani orang ini adalah untuk Tuhan, bukan untuk diri saya, ya. Sehingga ketika saya melayani ini untuk Tuhan, maka ada suatu semangat, ya. Selagi saya masih hidup ini, ya, selagi saya masih hidup dan diberi kesempatan untuk melayani, saya betul-betul melayani sungguh-sungguh, tidak melihat waktu. Yang penting saya ada waktu. Saya ada waktu untuk melayani, begitu, dan dipercayakan untuk melayani, itu lebih penting. Ya. Luar biasa para pemirsa, pengalaman tadi, ya memang luar biasa. Saya tidak bisa berkata apa-apa. Mungkin kalau yang itu ada satu juga ya, kalau misalnya mungkin itu untuk orang yang meninggal melayani di malam hari. Ya. Ada lagi pengalaman lagi. Ada juga pengalaman waktu itu hujan ya. Saya itu hari-hari terakhir saya melayani di stasiun. Itu saya melayani itu pada hari Sabtu. Pas minggu besoknya itu ada surat edaran dari keuskupan bahwa semua paroki tidak boleh melayani Ekaristi karena COVID. Dan pemerintah juga mengeluarkan surat itu. Sehingga pas hari Sabtu itu saya melayani di salah satu stasi. Pas situasi itu hujan. Itu hujan. Mulai dari paroki pokoknya hujan semua. Biasanya itu Kalimantan itu kan kadang hujan di kampung ini, kampung sebelah nanti tidak hujan. Tapi hari itu betul-betul hujan semua. Saya harus melayani salah satu stasi. Karena kalau satu stasi yang saya kunjungi, kalau pas musim hujan, ya mau tidak mau kita harus lewat danau ya. Kalau musim kering, ya kita bisa pakai motor, tapi itu pun agak susah. Nyebrang. Agak susah. Tapi waktu itu saya minta dengan ketua stasiunnya untuk jemput di dermaga kecil. Dermaga kecil. Mereka bisa jemput saya di situ. Begitu. Itu danau Klumpang namanya. Klumpang. Iya. Saya tidak tahu tapi masih cerita. Ketika saya tiba di di dermaga kecil itu, saya naik chestnya itu ya tidak sampai 2 meter lah ya. Lebarnya ya pas ya segini saja di luar saya bisa pegang begini. Apa itu? Naik apa itu? Chest namanya. Chest kecil. Perahu. Perahu kecil. Iya, tapi dia ada motor. Perahu ada motornya. Oh, perahu kecil. Ada motor. Ya, itu ya batas isinya itu cuma 2-3 orang. Tak bisa lebih dari itu karena kecil. Dan itu harus hati-hati kita naik, tidak boleh goyang-goyang. Ya. Dan ini di atas danau yang cukup dalam ya. Oh, berarti kiri kanan air ya pas ya? Air. Ya. Itu dalam posisi hujan ya. Ini kan situasi hujan. Mau tidak mau saya pakai tas saya pakai mantel, semuanya pakai mantel. Kita naik perahu menuju stasi itu di tengah keluyuran hujan. Tapi kita menikmati, saya sendiri menikmati situasi ini. Ya beginilah jadi seorang misionaris ya, melewati itu. Ketika saya tiba di stasi itu, ya umat juga sangat senang karena mereka dilayani ya. Dan mereka walaupun umatnya di stasi itu sedikit, tidak terlalu banyak, tapi mereka setia untuk hadir misa bersama. Itu ibadah sabda. Kalau kami ibadah sabda selalu ada sakramennya, berikan sakramen juga. Jadi umat waktu itu ini ya ada kerinduan ikut perayaan Ekaristi ya. Iya. Senang mereka, sangat senang. Dan saat itu hujan. Tapi mereka tetap hadir. Iya. Luar semangat biasa. Mereka. Betul. Bapak Ibu semangat untuk ke gereja. Iya. Iya betul. Mungkin kalau kita di sini kan karena sudah ada imamnya banyak ya, di paroki-paroki juga dekat,
akses jalan juga dekat, pokoknya sangat mudah lah kalau kita yang di kota ya. Tapi kalau di sana semuanya serba jauh dan semuanya serba terbatas. Kekurangan ya gitu. Iya, begitu. Sehingga ada rasa apa ya bagi mereka ketika kita mengunjungi mereka, memberikan pelayanan kepada mereka, ada kegembiraan tersendiri. Dan kita juga merasa gembira ya. Artinya apa yang kita layani itu sungguh-sungguh sesuai dengan kerinduan mereka. Kita menjawab kebutuhan gitu ya. Kebutuhan dan kerinduan kita. Iya. Seperti itu kira-kira. Itu pengalaman dan itulah terakhir pengalaman saya melayani stasi itu di Paroki Santo Markus sebelum pandemi itu ya. Sebelum. Dan besoknya itu sudah baru keluar surat edaran dari Kuskupan maupun dari daerah bahwa semua kegiatan publik ditiadakan, termasuk Ekaristi, misa hari Minggu, begitu. Sehingga itu kesempatan terakhir saya melayani umat di sana, khususnya untuk turne ke stasi-stasi, begitu. Luar biasa sekali Pater Sipri pengalamannya. Bapak Ibu, mungkin saat ini kita pandemi ya, kita rindu sekali ke gereja. Namun coba kemarin-kemarin apa kita rindu ke gereja? Ini pengalaman umat di Kalimantan nih, di stasi Paroki Santo Markus malah ya. Ya, Santo Markus. Itu benar-benar menguatkan kita ya, jangan menyanyiakan kesempatan untuk ke gereja. Bukan hanya ke gereja, tapi juga sungguh-sungguh mengikuti Panegaristi ya. Lalu atau di sekolah? Oh ya, di sekolah ya. Sekarang ini Pater Sipri ini semangat sekali. Belum saya tanya tapi sudah ingin ngomong. Karena memang ini kan dua area. Sekolah dan paroki. Iya. Tadi paroki. Sekarang sekolah. Iya. Oke. Kalau di sekolah ini kan saya dipercaya untuk mengajar. Ya. Saya mengajar ini di SMA negeri, dan di SMA negeri ini mayoritasnya itu Islam, Protestan dan Katolik. Ini tiga agama ini yang ada di situ. Dan saya melayani siswa di sana. Untuk SMA itu sekitar 1 tahun kemarin itu dari data yang saya terima itu 182 orang. Saya sendiri yang tangani itu. Yang uniknya di sana bahwa di sana itu untuk sekolah negeri ya. Ini sekolah negeri. Kami setiap hari Jumat. Kalau siswa-siswi dari Muslim mereka ke musola atau ke masjid untuk ibadat. Kalau Katolik, saya pimpin ibadat di ruang agama Katolik. Kalau Protestan di ruang aula biasanya, karena mereka cukup banyak, sehingga ada aula khusus juga untuk mereka. Aula Protestan juga namanya, bukan? Bukan, aula sekolah. Tadi kan ruangan Katolik, ini aula Protestan dari. Ya, begitu. Mereka ada kelasnya. Ini kelas untuk agama Islam, ini untuk kelas untuk Katolik, ini kelas untuk Protestan. Sehingga tidak ada kecemburuan, tidak ada. Mereka yang harmonis ya? Iya, harmonis di sana. Gurunya pun demikian. Ada yang Katolik, ada yang Islam, ada yang Protestan, bahkan ada yang agama Hindu, begitu. Sehingga keharmonisan juga di sana sangat baik ya, sangat baik menurut saya. Sehingga saya juga ketika saya melayani di sana, ya happy dengan mereka. Dan saya juga mendapat pengalaman baru ya, bagaimana menjadi seorang guru selain sebagai seorang father. Dan bagaimana saya melihat teman-teman ini ya, anak SMA ini. Tentu tidak hanya materi yang kita berikan ya, juga tentang iman, ajaran di luar konteks. Kalau kita materi kan dia juga punya kurikulumnya ya, ada panduan. Kita mengajar ya sesuai dengan itu kan, kurikulum itu. Tapi di satu sisi kita ada kesempatan untuk juga mengajar tentang iman di luar pengetahuan umum yang mereka terima, begitu. Nah, Pater Sipri, tadi kan Pater Sipri menjelaskan ngajar para siswa SMA ya, kelas 1 SMA sampai kelas 3. Nah, kira-kira apa sih perbedaan para murid di sana dengan para murid di sini? Mungkin Pater Sipri pernah atau di tempat kampung Pater Sipri. Mungkin perbedaan. Kalau di sana itu yang membuat agak beda ya, karena mungkin dari segi relasi ya mereka sangat akrab. Tidak ada yang sekat-sekat. Oh ini Islam, ini ya? Katolik, ini Protestan. Enggak.
Guru pun demikian. Guyup ya. Guyup. Iya. Tidak ada sekat-sekat begitu ya. Dari segi sekolah kita bisa lihat ya, ada kelas ini, ada kelas ini, sehingga tidak ada yang mendominasi. Walaupun dia anggotanya sedikit, tapi dia tetap beri ruang untuk itu. Begitu. Tidak ada mayoritas, minoritas, diskriminasi. Istilah-istilah seperti itu tidak ada. Karena kita ini satu rumah ya, SMA Negeri 1 Sendawan. Kita ini di sini bukan agama, walaupun dalam situasi-situasi tertentu kita melakukan itu. Ada kegiatan agama Katolik yang kerjakan bagian Katolik, begitu. Kalau Islam ya itu tadi sesuai dengan bidangnya, begitu. Baik Pak Tersipi. Nah, ya. Tadi kan sudah paroki dan sekolah. Nah, saya tahu jelas Pak Tersipi ini asalnya bukan dari Dayak, bukan orang Dayak asli, atau bukan dari luar negeri, bukan dari Jawa atau dari mana, tapi dari Manggarai, Flores ya. Selama berpastoral di Kalimantan Timur, Paroki Melak, apa yang dialami pergulatan-pergulatan mungkin sebagai seorang Manggarai, tapi saya harus melayani orang yang berbudaya lain dengan latar belakang kebiasaan yang berbeda. Nah, apa yang menjadi tantangan dan apa yang menguatkan Pak Tersipi? Silakan. Tentu tantangan kita di sana ini kan ialah soal bahasa ya. Bahasa apa di sana? Bahasa karena kita tahu kalau Kalimantan ini banyak sukunya ya. Setiap suku punya bahasa tersendiri. Tapi syukur bahwa di paroki itu, Paroki Santo Markus Melak, pada umumnya mereka pakai bahasa Indonesia. Tapi saya juga berusaha untuk mendekatkan mereka dengan belajar bahasa mereka. Nah, misalnya sok kuman. Apa sok kuman itu? Saya pikir kuman itu makan ya. Kami pikir dengar awalnya kuman. Sok kuman maksudnya pikir makan. Nah, sok kuman sudah makan. Oh, sudah makan. Sok kuman. Kuman itu makan di sini. Kuman makan. Ya. Sok kuman sudah makan. Tapi di sini kuman lain ya. Iya, kuman. Di sini kuman itu. Iya, begitu. Kuman itu yang di sini yang kuman. Iya, saya pikir sendiri kuman. Ya, seperti itu. Tapi mereka senang ketika kita belajar bahasa mereka sangat senang ya. Ya sederhana sih, tidak terlalu hal-hal yang besar. Kita belajar seperti itu, mereka sangat senang. Walaupun belum sempurna, tapi mereka sangat senang. Itu bahasa ya. Kemudian kalau soal medan pastoral, memang itu juga yang menjadi satu pergulatan. Medan, tapi itu berapa tempat ya? Tidak semua, ada beberapa stasi yang memang medannya lumayan berat, apalagi kalau musim hujan ya. Musim hujan di sana ini banjir. Selain banjir, licin juga. Oh, licin jalanannya ya. Jalannya cukup licin. Jalan di sana apa? Lumpur atau tanah? Lumpur, ya, batu? Tanah batu. Ya. Ada yang ada yang jalan setapak yang cor. Tapi sekarang memang di sana rata-rata bangun jalannya itu pakai cor. Oh, cor. Khususnya yang agak stasi-stasi itu seperti itu. Tapi masih ada beberapa stasi itu belum bisa terjangkau dengan jalan itu. Itu bahasa, kemudian medan transportasinya juga. Dan soal ini apa soal makanan? Nggak ada makanan ya? Nggak ada alergi? Makanan tidak ada alergi ya? Tidak ada terlalu hal yang menantang. Mungkin soal cara masaknya saja ya. Oh, gimana cara masaknya? Kalau misalnya kan masak daging babi nih ya. Daging babi biasanya kita kan dia pilah-pilah tersendiri gitu ya. Pilah-pilah tersendiri buat ini buat itu. Dan satu jenis masakan yang buat di sana itu adalah bagaimana masak daging babi itu dengan singkong. Dengan singkong dipotong kemudian masak rebus dicampur. Campur dengan itu daging babi. Apa masakan apa itu namanya? Ya. Masakan apa itu namanya? Ya, saya juga tidak tanya namanya, tapi itu salah satu jenis masakan yang saya juga
agak beda ya, tampilannya beda, tapi Itu tantangan tapi ya. Tapi akhirnya makan juga ya. Iya, makan lah. Tetap makan ya. Tetap makan bagus. Kalau saya jadi Bang Sipri juga tetap makan. Ya, makan. Makan. Apalagi ada temannya kan, Ada teman minumnya. Intinya kan Minumnya di sana apa? Air putih. Apa? air putih, Atau ada minuman lain? anggur juga. Anggur. Bukan anggur, apa namanya nih? Bir juga ada. Bir ada. Tapi itu dalam konteks bukan mabuk tapi kebersamaan. Kebersamaan. Nah ini harus diluruskan ini. Jadi bir itu bukan untuk mabuk. Kalau ada acara itu. Oke, lanjut saja kita. Baik, Pater Sipri. Bagaimana Pater Sipri ketika berjumpa dengan orang Kalimantan? Singkat saja kesannya. Apa orang Kalimantan itu seperti apa yang membuat Pater Sipri mungkin sampai sekarang ingin kembali lagi? Iya, orang Kalimantan itu sangat terbuka ya. Kalau kita baik, mereka akan menyambut kita juga dengan sangat baik. Dan filosofi untuk bisa melihat jati diri mereka itu bisa kita lihat dari rumah adat mereka. Rumah adat itu mereka itu kan terbuka ya, tidak ada sekat-sekat. Artinya mereka betul-betul menerima orang, Berkumpul sama-sama gitu. bersama-sama ya. Artinya bersahabat. Itu tadi intinya. Kalau kita baik dengan mereka, pasti mereka akan lebih sangat baik dengan kita. Dan mereka sangat apa ya, sangat akrab ya. Cepat sekali mereka kalau kita membuka diri itu, mereka itu cepat sekali untuk berelasi. Kalau mereka ini kan, kalau kita dekat, mereka akan cepat respon. Tapi kalau kita tidak dekat mereka juga akan menjauhkan kita. Begitu mereka. Ya, ada kesan saya seperti itu terhadap umat yang saya layani. Kalau kita tidak mendekat mereka, ya mereka tidak akan berjumpa dengan tidak mendekatkan diri dengan kita. Nah, tapi kalau kita dekat dengan mereka, mereka akan lebih dekat dengan kita. Begitu. Itu kesan saya. Dan mereka sangat baik ya. Tapi Pater Sipri dekat akhirnya kan, Iya, dekat, karena ya. ya bagus, luar biasa para pemirsa. Nah selanjutnya kita akan sampai pada pertanyaan hampir menjelang akhir nih ya. Nah sekarang nih Mas Pater Sipri, pesan untuk mereka yang akan berpastoral mungkin di paroki Santo Markus Melak, atau juga pesan untuk peneguhan umat dalam bermisi atau melayani Tuhan di tempat mereka masing-masing tadi, dimanapun. Silakan. Ya, pesan pertama ya, pesan kita dipanggil untuk diutus ya. Artinya siapapun itu menjadi murid Kristus kan kita dipanggil ya, untuk diutus, bukan dipanggil untuk diam begitu saja. Nah, maka ketika kita dipanggil, maka kita siap juga untuk diutus dimanapun kita berada. Dan prinsip itu tadi, mari dan lihatlah, dan kita akan melihat apa yang belum kita lihat, pasti akan kita lihat sesungguhnya di medan itu. Mari dan lihatlah. Mari dan Luar lihatlah. biasa. Dan kita dipanggil untuk diutus. Begitu. Siap diutus. Kata kunci. Siap diutus. Kita dipanggil untuk diutus ya itu. Nah, Pater Sipri, kalau seandainya saya sekarang berikan kesempatan Pater Sipri untuk menyapa nih umat-umat Kalimantan Timur atau Santo Markus, paroki Santo Markus Melak, apa yang Pater Sipri ingin sampaikan? Mungkin secara perorangan atau romo siapa, silakan. Oh iya. Baik sana atau bapak ini, ibu ini, adik ini, kakak ini, tapi silakan. Ya. Tentunya saya sendiri mengucapkan banyak terima kasih kepada Pastor Paroki, Pastor Alexander Nevi Mapu, dan juga Bruder Abdon Simanulang SVD, dan juga para DPP dan umat seluruhnya ya di Paroki Santo Markus Melak. Terima kasih atas kesempatan dan juga perjumpaan ya, persahabatan yang kita alami selama kurang lebih 10 bulan saya di Melak. Semoga perjumpaan ini bukan akhir, melainkan persahabatan yang abadi. Selamat juga untuk teman-teman misdinar ya, misdinar di Paroki Santo Markus Melak, dan juga mantan murid ya, mantan murid, baik di SMA 1 dan juga siswa-siswi di SMA 2 dan juga siswa-siswi SMA 3, karena kami sudah pernah berjumpa untuk mengadakan Natal ya, Natal bersama. Natal bersama.
sahabat semua bisa menjadi sahabat abadi untuk saya sendiri. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari yang di Paroki Santo Markus Melak. Terima kasih sudah merawat Pater Sipri sampai agak melar. Terima kasih segala perhatiannya, pengalamannya. Terima kasih. Pater Sipri sekarang sudah kembali bersama kami dan pengalaman-pengalaman bersama Anda di sana sungguh-sungguh memberikan pelajaran yang sangat berharga. Mungkin ketika di sana banyak mengeluh, namun di sini ternyata benar-benar kita rasakan ya, sungguh-sungguh berharga. Itulah pelajaran dalam hidup. Itu ya. Oke, mau apa lagi yang mau disampaikan? Sudah tidak ada? Saya pikir sekian. Cukup ya? Iya, cukup. Nanti mungkin lain kali bisa kita lanjutkan. Ya, lain kali kita akan lanjut lagi dalam edisi berikutnya dalam sharing-sharing pastoral bersama frater-frater lainnya. Jangan lupa subscribe dan juga nyalakan loncengnya ya. Kalau mau dapat informasi terbaru soal video-video channel Seminari Tinggi SWD Surya Wacana Malang, jangan lewatkan. Dan Pater Sipri, kita sampaikan sampai jumpa untuk para pemirsa. Terima kasih dan sampai jumpa.